Bank sindikasi adalah penyediaan fasilitas kredit oleh beberapa bank kepada satu debitur dengan satu kesepakatan pokok. Tujuan utamanya menyebarkan risiko kredit, memungkinkan pembiayaan besar, dan memanfaatkan keahlian lembaga berbeda. Dokumen ini memaparkan dasar hukum parent lead agent bank, model jaminan bersama, problematika praktis, serta rekomendasi tata kelola dan mitigasi risiko. Berikut adalah presentasi dari kelompok 7 yang akan membahas tentang bank sindikasi. 1. Jaminan untuk semua. Pengertian dan karakteristik. Definisinya, fasilitas kredit yang diberikan oleh sekelompok bank atau sindikat kepada satu debitur berdasarkan satu perjanjian kredit pokok atau perangkaian perjanjian yang saling terikat. Lalu karakteristik utamanya yaitu pembagian risiko atau risk sharing, adanya lead atau agent bank, struktur pembagian porsi atau pari passu atau senior atau subordinate, dan penggunaan satu atau beberapa jaminan bersama. Lalu untuk manfaatnya itu sendiri ada mendukung pembiayaan pokok besar, meningkatkan kapasitas pemberian kredit, lalu serta efisiensi penempatan modal bagi bank peserta. Baik, selanjutnya ada dasar hukum dan kerangka regulasi. Di Indonesia, sindikasi kredit tidak diatur dalam satu undang-undang khusus. Landasan hukum yang relevan meliputi KUH Perdata atau Perjanjian, UU Perbankan atau Kewenangan Bank dan Prudensial, serta perjanjian komersial antar pihak. Praktik sindikasi juga bergantung pada ketentuan internal bank, pedoman OJK, dan konvensi internasional yang diterapkan melalui perjanjian. Seperti ada, pertama, KUH Perdata ada asas kebebasan berkontrak, tanggung jawab atas wan prestasi. Kedua, ada NNU Perbankan, yaitu ada pengawasan kewajiban pemenuhan modal dan manajemen resiko kredit. Ketiga, ada perjanjian sindikasi, yaitu ada term sheet, ada facility agreement, intercreditor agreement, serta agent bank agreement. Selanjutnya di sini ada mekanisme operasional, bisa dilihat dari tabel-tabel dan diagramnya di sini. Peran dan alurnya, peran jelas yaitu lead arranger atau struktur dan distribusi, agent atau administrasi dan komunikasi, dan peserta penyedia porsi dana. Bisa dilihat di sini teman-teman, mekanisme operasionalnya ada di satu jaminan untuk semua atau shared collateral. Sistem jaminan bersama atau shared collateral berarti satu aset atau paket jaminan diikat untuk seluruh kreditur sindikasi. Praktik ini efisien namun kompleks secara hukum dan operasional, mencakup pendaftaran jaminan, prioritas klaim, dan pelaksanaan bila terjadi wan prestasi. Keuntungannya, kesederhanaan administrasi jaminan, efisiensi dokumentasi, dan nilai jaminan yang terpusat meningkatkan daya tawar sindikat. Risikonya, ketidakjelasan halerisasi hak atas jaminan, potensi konflik prioritas, dan tantangan saat koordinasi eksekusi di antara kreditur. Oke teman-teman, kita lanjutkan kedudukan kreditur dari pari passu dan prioritas. Umumnya, kreditur sindikasi harus duduk sejajar atau disebut pari passu dalam klaim terhadap pokok kredit. Namun, struktur lain dapat pun muncul atau disebut senior subordinate melalui perjanjian interkreditor. Dalam perjanjian ini akan ditentukan nih penentuan hak pro rata, hak veto, dan hak pemulihan yang harus dirumuskan dengan jelas dalam perjanjian yang bertujuan mengurangi ambiguitas saat default. Pari passu, distribusi loss dan recovery profesional sesuai porsi pembiayaan. Intercreditor agreement menetapkan prioritas stansil
period, dan mekanisme penyelesaian sengketa antar kreditur. Operational roles, delegasi pelaksanaan melalui agen bank dengan mandat administratif yang tegas. Oke, saya akan melanjutkan tentang analisis resiko dan prinsip mitigasi. Kerangka mitigasi harus mencakup 5 komponen. Yang pertama, perjanjian interkreditor yang tegas, dan yang kedua, mekanisme pendaftaran dan perfection jaminan. Yang ketiga, mandat agen bank untuk administrasi. Yang keempat, protokol komunikasi dan reporting rutin. Yang kelima, prosedur penyelesaian perselisihan atau mediasi yang disepakati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan semoga bermanfaat ya.